Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Sayyidina Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah ma ba'd. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala pada siang hari ini bersama-sama kita berkumpul di tempat ini memperingati haul Khatm Al-Quran Rajabiyah Al-Haul Kiai Ma'sum dan juga Kiai Ahmad Syakir, Kiai Nur Khalis dan segenap para masyaikh, para ulama. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mengangkat derajat mereka dan Allah taala berikan keberkahan kepada kita sekalian dengan berkat mereka dan para guru-guru kita yang hadir tengah-tengah kita. Wabil khusus sahibul bait, sahibul makan Kiai Ahmad Zaim diberikan kesehatan oleh Allah Ta'ala dan para kiai-kiai, para habaib, para ulama yang hadir tengah-tengah kita InsyaAllah diberikan afiat, kesehatan, panjang umur wa nafa'am insyaAllah lil muslimin, amin ya rabbal alamin. Dikatakan bahwasanya laula murabbi ma araftu rabbi, kalau bukan jasa mereka para pendidik, para ulama, maka niscaya kita tidak akan kenal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akan tetapi dengan berkat mereka kita kenal kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan sesungguhnya mereka para ulama tersebut merupakan pewarisnya Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Yang mana Nabi Muhammad warisan beliau bukan emas, bukan perak, bukan harta, bukan juga tahta. Warisannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah ilmu. Warisannya Rasulullah adalah akhlak. Warisannya Rasulullah adalah sunnah-sunnah yang beliau tinggalkan kepada kita sekalian. Faman akhadhahu akhadha bihadhin wafir. Barang siapa yang mengambil daripada warisan tersebut, maka berarti dia memiliki bagian yang besar dari anugerahnya Allah Ta'ala, dari warisannya Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Ketahuilah bahwasanya para ulama Kiai Ma'sum ini dan Kiai Ahmad Syakir, yang mana mereka menjadi orang besar dengan berkat keilmuan dan peneladanan mereka terhadap Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Wa alam bi anna al-khair ajma' dhimna ittiba'ak lin nabil musyaffa'. Ketahuilah bahwasanya segala kebaikan terpadukan di dalam peneladanan terhadap Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Sehingga tidak ada orang besar melainkan berkat peneladanan yang sempurna yang mereka lakukan terhadap Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Dahulu al-Imam Al-Habib Abdullah bin Umar bin Yahya, salah seorang ulama besar. Hadzal Imam Abdullah bin Umar bin Yahya pernah ditanya tentang man afdalul alawiyyin, siapa gerangan ahlul bait, siapa gerangan habaib, siapa gerangan keturunan Rasulullah yang paling afdal, siapa gerangan di antara mereka anak cucu Nabi dari keluarga mana yang paling afdal. Maka dijawab oleh beliau, afdaluhum atammuhum ittiba'an bin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang paling afdal di antara mereka adalah yang paling sempurna di dalam meneladani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Walidzalik kana Imam Abdullah bin Ali Al-Haddad sahib ratib, dahulu beliau mengatakan, ma min sunnatin sannaha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam illa arju anni qad amiltu biha. Tidak ada satu sunnah pun dari apa yang disunnahkan oleh Rasulullah melainkan aku sudah melaksanakan daripada sunnah-sunnah dan adab tersebut. Al-Imam Abdullah bin Umar bin Yahya, seorang ulama besar yang pernah datang ke Indonesia dan juga tinggal di Indonesia cukup lama, dan beliau membangun banyak masjid dan masuk Islam di tangan beliau ribuan, puluhan ribu orang di masa Belanda dahulu, hingga beliau pun juga mendapatkan gangguan dan sempat diracun dan disihir. Akan tetapi Allah Ta'ala memberikan penjagaan dan perlindungan kepada beliau, hingga pengaruh daripada kejahatan yang ditujukan kepada beliau ini Imam Abdullah bin Umar bin Yahya itu nggak bisa makan apa-apa, nggak ada makanan yang bisa masuk ke dalam perutnya kecuali susu. Dan itu pun kalau minum susu, sebagian dari apa yang masuk ke perutnya itu muntah lagi karena pengaruh sihir dan racun yang ditujukan kepada beliau.
hingga dia doa kepada Allah Ta'ala, walaupun dia hanya bisa hanya susu yang dapat masuk ke dalam perutnya, itu pun juga hanya sebagian, agar kekuatannya tidak berkurang. Hingga dengan segala keterbatasan beliau tetap giat, semangat di dalam berdakwah, semangat di dalam mengislamkan orang, semangat di dalam menyebarkan ilmu, menyebarkan akhlak. Radhiyallahu anhu warda, hingga puluhan masjid yang dibangun di masanya beliau oleh beliau. Padahal tinggal di Indonesia itu hanya 3-4 tahun, beberapa tahun saja, kemudian kembali ke Hadramaut. Hadal Imam Abdullah bin Umar bin Yahya ini, di antara wara' dan zuhudnya, keberhati-hatian beliau hanya bisa minum susu, hingga kemana-mana itu dia selalu bawa sapi. Sapi, yang mana sapi ini dia kasih makan sendiri. Dia pilih makanan terbaik untuk sapinya, dipastikan makanan untuk sapi halal 100%. Makanan untuk sapi milik dia, yang dia ambil susunya, itu makanan sapinya halal 100%. Dan kemana-mana dia pergi sampai ke India, kemana tempat, ke desa, ke pelosok, itu dia bawa dia bawa sapi tersebut. Sebab dia hanya bisa minum dari susu sapi itu, dan dia nggak mau minum sembarangan, tidak mau makan sembarangan. Dia pastikan apa yang masuk ke dalam perutnya murni dari harta yang halal. Radhiyallahu anhu arda. Orang dulu sapinya aja makannya halal, apalagi manusianya. Sapinya makannya halal, apalagi manusianya. Hatta dzakar lana masyayikhuna, para guru-guru kita dulu pun juga menyebutkan bahwa para salafus saleh dahulu, kalau mereka mau motong ayam atau kambing, atau mereka dapat kambing, dapat ayam, sebelum mereka potong, itu ayam atau kambing dikurung dulu selama 1 minggu sampai 1 bulan. Dikasih makanan yang baik, makanan yang halal, begitu, selama 1 minggu hingga 1 bulan, setelah itu baru mereka potong. Orang dulu hatta ayamnya dipilihkan makanan yang halal, yang terbaik. Sapinya mereka pun juga demikian. Apalagi mereka orang-orang yang mulia tersebut. Sebab man akalal halal ata'at jawarihu sya'a am aba, wa man akalal haram asat jawarihu sya'a am aba. Yang makan makanan yang halal, anggota tubuhnya akan taat kepada Allah, mau tidak mau, disadari ataupun tidak disadari. Yang makan makanan yang haram, anggota tubuhnya akan maksiat kepada Allah, mau tidak mau, disadari atau tidak disadari. Hingga dikatakan kul ma syi'ta famithlahu ta'mal. Silahkan kamu makan sesuka engkau, sesuai yang kamu makan begitulah amalanmu. Kalau baik amalannya baik, kalau buruk amalannya juga buruk. Waliyadzubillahi min dzalik. Sehingga sampai dikatakan bahwasanya ibadat yang paling afdal hadza aklul halal. Makan makanan yang halal. Manakala seseorang sudah memilih apa yang masuk ke dalam perutnya dari makanan yang halal, yang baik, yang murni, maka tidak ngaruh kalau tahajudnya kurang, ngajinya kurang, zikirnya kurang, puasanya kurang. Itu tidak akan menurunkan derajat dia di sisi Allah Ta'ala selama apa yang dia makan dari makanan yang halal, walaupun ketaatannya sedikit. Sebab ketaatan yang banyak dikatakan oleh Ibn Ruslan fi Zubad, wa ta'at mimman haraman yakulu mithlu bina'in fawqa mawjin yuj'alu. Ketaatan yang dilakukan oleh orang yang makan makanan yang haram ibaratnya seperti orang yang membangun bangunan tapi di tengah samudera. Letakkan 1000 truk pasir, habis begitu saja. Letakkan 1000 truk batu bata, akan lenyap, akan hilang begitu saja. Seperti dia taruh di atas ombak, di tengah samudera, akan hilang begitu saja. Begitu juga ketaatan kepada Allah Jalla Jalaluhu Ta'ala Ta'azamatuh. Galil, walaupun sedikit tetapi dari rezeki yang halal, ada lebih baik daripada banyak tetapi bersumber dari energi yang diharamkan oleh Allah Jalla Jalaluhu Ta'ala Ta'azamatuh. Wa kana Imam Abdullah bin Umar bin Yahya ini orang yang memiliki keberhati-hatian yang tinggi. Sebagaimana peneladanan dari Al-Imam Ali bin Abi Thalib karamallahu wajhah. Itu di hari Eid di Siffin, dalam perang Siffin, di suatu hari Eid, berpapasan hari Eid, itu beliau buka bungkusan. Orang makan daging, makan enak. Dia buka bungkusan,
Di dalam bungkusan ada bungkusan lagi, terus ada bungkusan lagi. Hingga akhirnya ada roti gandum yang kering yang kecil. Kemudian dia makan dari situ. Muridnya berkata kepada Imam Ali, "Ya Imam, kenapa kamu makan makanan demikian? Orang semua makan daging, makan enak. Saya kira di dalam bungkusan itu ada apa? Enggak taunya ada roti gandum kecil yang kering, kamu makan dari situ." Maka dijawab, "Roti gandum ini saya tahu gandumnya dari mana, ditanamnya di mana, tanahnya milik siapa, bahkan dibajaknya tanah tersebut, ya, sapinya pun makan makanan yang halal, kerbaunya pun makan makanan yang halal, sehingga murni ini 100% halal itu yang dia makan." Maka dijawab oleh muridnya, "Tetapi ini hari Id, hari Lebaran, berikan keringanan kepada dirimu." Maka beliau mengatakan, "Al-yawm Id, wa ghadan Id, wa ams Id, wa kullu yawm la ta'sillah fa huwa Id." Hari ini Lebaran, hari raya. Kemarin pun saya hari raya. Besok pun saya berhari raya. Setiap hari kita tidak bermaksiat kepada Allah, itu adalah hari raya buat kita sekalian. Masya Allah. Hani'an lahum, kullu yawm lahum Id. Beruntung mereka, setiap hari bagi mereka bagaikan hari raya. Hingga di dalam sebuah kalimat hikmah, ba'dhus salihin mengatakan bahwasanya al-muhibbin lillah kulla yawmin lahum Id. Orang yang saling cinta karena Allah, tiap hari bagaikan hari raya kepada mereka. Orang yang hatinya tidak kenal kedengkian, hatinya enggak kenal kebencian, hatinya tidak kenal penyakit-penyakit hati, tidak mendengki, tidak membenci kepada orang lain, tidak mencaci, tidak memaki, enggak ada dendam kepada siapapun. Orang yang macam ini tiap hari bagaikan hari raya bagi orang-orang yang demikian tersebut. Tetapi orang yang saling mendengki, yang membenci satu sama lain, kebahagiaan apa yang dia punya? Kebahagiaan apa? Kita mau marah kepada orang lain, kita benci kepada orang, kebencian kita kepada orang tersebut tidak mengurangi kebahagiaannya dia, malah mengganggu kebahagiaan diri kita sendiri. Saudara-saudara sekalian, ada Imam Abdullah bin Umar bin Yahya waktu beliau pergi haji, berjumpa dengan para ulama di haram di Makkah. Tatkala berjumpa dengan mereka, para ulama tersebut mendengar tentang ulama-ulama besar di negeri Hadramaut, dan ini salah satunya Abdullah bin Umar bin Yahya. Maka mereka bertanya kepada Imam Abdullah bin Umar bin Yahya, "Wahai Habib Abdullah, kami mau tanya, bagaimana sebenarnya kami melihat engkau saja kagum. Saya mau tanya tentang ulama yang ada di Hadramaut, seperti pamanmu Abdullah bin Hasan bin Tahir wa Tahir bin Hasan bin Tahir, dua ulama besar." Maka dijawab oleh beliau, "Adapun khali pamanku Tahir bin Hasan bin Tahir, pamanku yang bernama Tahir bin Hasan bin Tahir, seorang ulama besar, ijtama'at fihi syurutul al-imamah al-uzma." Terpadukan pada dirinya persyaratan untuk menjadi khalifah Amirul Mukminin, lengkap persyaratannya, sesuai dengan syariat. Radhiyallahu anhu, hingga disebutnya Amirul Mukminin, seorang mujtahid, ulama besar. Adapun pamanku Abdullah bin Hasan bin Tahir, khali Abdullah bin Hasan bin Tahir, takhalla 'anil muhlikat wa tahalla bil munjiyat wa wasfuh al-ihya wa ziyadah. Adapun pamanku yang bernama Al-Imam Abdullah bin Hasan bin Tahir, sifatnya ringkas saja, bersuci diri, telah bersih dari segala sifat dan perangai yang tercela, takhalla 'anil muhlikat wa tahalla bil munjiyat, dia menghiasi dirinya dengan segala sikap, sifat dan perangai yang indah. Kalau mau ditanya apa sifatnya beliau, kamu baca kitab Ihya Ulumuddin, sifat beliau persis seperti apa yang ada di dalam kitab Ihya Ulumuddin wa ziyadah, bahkan lebih daripada apa yang ada di dalam kitab Ihya Ulumuddin tersebut. Radhiyallahu anhu arda. Mereka orang-orang yang mulia, orang-orang yang agung tersebut. Al-Imam Abdullah bin Hasan bin Tahir ini adalah guru dari ada mufti Betawi. Mufti Betawi namanya Al-Imam Uthman Al-Habib Uthman Al-Sayyid Uthman bin Abdullah bin Yahya. Uthman bin Abdullah bin Yahya mufti Betawi, guru dari kakek kami Al-Habib Ali bin Abdurrahman Al-Habsyi.
penulis daripada kitab Sifat 20 Uthman bin Abdullah bin, ini gurunya beliau Al-Habib Abdullah bin Husain bin Tahir. Itu beliau dulu mengatakan bahwasanya ma fa'altu makruh wala hamamtu bi fi'il makruh. Alhamdulillah, beliau bercerita, saya bersyukur kepada Allah, saya dari kecil tidak pernah mengerjakan perbuatan yang makruh dalam syariat. Perbuatan yang makruh tidak pernah saya kerjakan. Dan bahkan niat bertekad untuk mengerjakan perbuatan yang makruh tidak pernah terlintas di benak saya. Mau tahu orang besar? Ya seperti ini orang besar. Orang besar bukan yang masanya banyak, bukan yang pengikutnya banyak, bukan yang ditunjuk, wah ini dia hebat, ini orang besar, bukan itu. Tetapi orang besar yang memiliki hubungan kepada Allah Ta'ala, bahkan menjaga diri dari sifat yang makruh, apalagi yang diharamkan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Al-Imam Allamatuddin Abdurrahman bin Abdullah Al-Faqih, beliau ketika menyebutkan tentang para wali-walinya Allah, tentang orang-orang yang besar, yang mulia di mata Allah Ta'ala, beliau bilang, lahum minat taqwa ajallu zinah, inda ligahum tanzilus sakinah, wa tahsulul jam'iyyatul mubinah fatujzabul albabu bin fi'ali. Mereka adalah orang-orang yang hiasan mereka bukan rumah, bukan kendaraan, bukan jam, bukan cincin, bukan apapun. Hiasan mereka adalah taqwa kepada Allah Ta'ala. Itu perhiasan yang paling agung di mata mereka. Rasul sallallahu alaihi wasallam, beliau la yu'jibuhu syai' min rajul illa dzu taqwa, in kan min dzawit taqwa. Tidak takjub kepada apapun yang dimiliki oleh seseorang kecuali ketakwaan dia kepada Allah Ta'ala. Itu yang berharga, yang dinilai di matanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kama garana fi syama'il sallallahu alaihi wasallam. Tidak takjub kepada kemuliaan seseorang, kehebatan seseorang, harta atau duniawi seseorang, kecuali yang menakjubkan Rasulullah ketakwaannya kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Hadal disebutkan bahwasanya hiasan mereka yang paling tinggi takwa kepada Allah. Lahum minat taqwa ajallu zinah, hiasan yang teragung takwa kepada Allah Ta'ala. Hingga ketakwaan yang meresap pada diri dan jiwa mereka, tiap orang yang jumpa dengan mereka merasakan kedamaian, ketentraman. Inda ligahum tanzilus sakinah. Tatkala kita jumpa dengan mereka, turun sakinah, kedamaian, ketentraman. Ini sifat perangai ini kita rasakan tatkala kita duduk dengan para ulama kita, duduk dengan para kiai kita. Kadang kita duduk hadir bersama mereka, mereka diam, tidak bicara apa-apa, nggak ada pidato apa-apa. Akan tetapi duduk hadir bersama mereka, setiap orang yang duduk merasakan kedamaian, ketentraman. Dari rumah punya banyak masalah yang mau ditanyakan, begitu jumpa lihat wajahnya, hilang itu masalah, terjawab semuanya. Banyak yang kita temukan semacam ini dari para ulama-ulama kita yang terdahulu. Hingga kalau kita teliti sejarah riwayat dari para ulama, para syuyukh, para kiai kita dapati di antara mereka yang tukang pidato sedikit. Bukan semuanya tukang pidato, ulama semuanya. Tetapi ahli pidato, orator, bukan. Tidak semuanya tukang pidato. Bukan semuanya ahli penceramah, tidak. Namun mereka radhiyallahu anhum ajma'in, wajahnya mereka mengingatkan kita kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. فإنهم كل منيب خاشع وكل ذي قلب منير لامع لا من يشير الناس بالأصابع لا من يشير الناس بالأصابع فهو من السر المصون خالي. Mereka orang-orang besar tersebut adalah ahli inabah yang selalu merujuk kembali kepada Allah Ta'ala, yang selalu khusyuk kepada Allah Ta'ala, yang hatinya bercahaya, cemerlang, bening hatinya. Buka hatinya, nggak ada duniawi dalam hatinya. Galab warab. Syuyukhuna ketika menyebut tentang aulia, tentang orang soleh, fulan
galab warab. Orang besar tersebut buka hatinya, cuma ada hati dan Tuhannya. Di dalam hatinya tidak ada selain Allah subhanahu wa ta'ala. Tidak ada min fityatin malahum hammun wala syughlun wala iltifatun wala mailun ilal fani. Mereka adalah orang-orang besar yang tidak punya kesibukan, yang tidak punya kecenderungan, yang tidak punya kecondongan, yang tidak punya fikiran kepada hal-hal yang fana. Yang mereka fikir bagaimana meningkatkan ketakwaan-Nya di sisi Allah. Yang mereka fikir bagaimana agar makin dicintai oleh Allah. Yang mereka fikir bagaimana agar makin istiqamah. Yang mereka fikir bagaimana mempererat hubungannya dengan Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Itu yang mereka fikirkan. La man yushirun nas bil asabi'. Orang besar bukan yang ditunjuk oleh jari-jarinya manusia. Oh, ini hebat. Oh, ini bagus. Oh, ini alim. Ditunjuk oleh jari-jarinya manusia. Kadang ngomongan manusia, persepsi manusia nggak bisa dipegang. Orang besar bukan yang ditunjuk-tunjuk oleh manusia tersebut. Bukan mereka yang diisyaratkan oleh manusia. In tuti' aktsara man fil ardi yudilluk. Kalau kita taat, patuh, menuruti mayoritas yang ada di muka bumi, akan menyesatkan kita dari jalan Allah Jalla Jalaluhu Ta'ala Ta'zamatuh. Tetapi orang besar adalah yang meneladani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, menjaga haknya Allah, menjaga haknya Rasul, menjaga haknya muslimin. Sebagaimana tadi kita dengar dari Kiai Zaim, bagaimana hidup di lingkungan ini. Kebanyakan mayoritas dari etnis Tionghoa, non-muslim, dan ini tidak menghalangi seorang muslim untuk mendekatkan diri kepada Allah Jalla Jalaluhu Ta'ala Ta'zamatuh. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau menyebutkan tentang hakul jiwar, hak bertetangga, hak bermasyarakat, tinggal dalam satu lingkungan. Nabi menyebutkan di dalam hadis bahwasanya di antara jar, di antara tetangga yang memiliki satu hak. Hak siapa? Ya haknya tetangga yang non muslim. Ada lagi tetangga yang memiliki dua hak. Siapa? Dia memiliki hak tetangga dan juga dia seorang muslim, haknya tetangga dan haknya muslim. Dan ada lagi juga yang punya tiga hak, tetangga, muslim, dan masih kerabat. Wa ati kulladzi haqqin haqqahu, berikan tiap orang haknya mereka. Dan syariat mengatur, mengajarkan kepada kita, ya, bahkan bagaimana mengucapkan takziah kepada orang yang non muslim ketika mereka meninggal dunia. Sebab ad-dinul muamalah, husnul jiwar, itu yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Waktu Nabi Muhammad menerima wahyu, dibawa oleh Siti Khadijah. Belum ada yang masuk Islam, yang masuk Islam baru Siti Khadijah dan beberapa orang saja. Dibawa oleh Siti Khadijah ke hadapan Waraqah bin Naufal, seorang sepuh yang tua, sepupunya Khadijah, dan dia sudah buta matanya, dan dia dahulu itu adalah seorang yang bisa bahasa Ibrani, menerjemahkan Injil dalam bahasa Arab. Hingga Waraqah bin Naufal termasuk salah seorang yang pertama beriman kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia bilang bahwasanya Jibril yang datang kepadamu ini huwan namus alladzi jaa ila Musa wa Isa. Itu adalah malaikat yang sama yang dulu datang membawa wahyu kepada Nabi Musa dan Nabi Isa. Laitani, katanya Waraqah bin Naufal, laitani udriku gaumak indama akhrajuk. Andaikan aku berjumpa mengalami masa ketika engkau diusir oleh kaummu dan diganggu. La in adraktu la ansuruka nasran muazzara, kata beliau. Andaikan aku berjumpa dengan masa tersebut, aku akan membela engkau pembelaan yang luar biasa. Kata Waraqah bin Naufal.
Laitani fiha jada'an. Katanya beliau, andaikan tiba masa tersebut aku masih sehat, masih kuat, aku akan membela engkau. Hingga dikatakan tentang Rasul sallallahu alaihi wasallam, wallah la yukhziyakallahu abada. Allah tidak akan mengecewakan engkau. Innaka, lihat. Nabi dikenal dari zaman dulu, perangai beliau seperti apa? Innaka latasilur rahim wa tahmilul kal wa tu'in ala nawaibil haq wa tugrib daif wa tu'in ala nawaibil haq. Sesungguhnya engkau ya Rasulullah, kata Siti Khadijah juga, engkau adalah seorang pribadi yang selalu menyambung silaturahmi dan menjamu tamu, dan utu'inul ma'dum, membantu orang yang enggak punya apa-apa, yang miskin papa, dan membantu orang yang ditimpa musibah. Sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Kepada siapa waktu itu dilakukan oleh Nabi Muhammad? Kepada lingkungan dan masyarakatnya, yang mana mereka itu belum beragama Islam. Dan setelah kejadian tersebut pun juga, setelah datang agama Islam, tetap ihsannya Rasulullah tidak berkurang. Perhatian Rasulullah terhadap lingkungan dan masyarakat tidak berkurang. Kebaikan beliau tidak berkurang. Sallallahu alaihi wasallam. Selalu menjamu. Sampai-sampai terhadap orang non-muslim yang memerangi Nabi Muhammad, kemudian ditangkap dan ditawan di Madinah Al-Munawwarah, mereka para tawanan perang tersebut yang melakukan kejahatan memerangi Rasulullah ditawan. Tahu apa pesannya Nabi Muhammad? Istausu bil asiri khaira, kata Rasulullah. Saya pesan kepada kalian untuk memperlakukan para tawanan dengan baik, kata Nabi Muhammad SAW. Mereka tawanan memerangi Nabi Muhammad, ditangkap dan ditawan. Terus apa? Perlakukan mereka dengan baik. Allah memuji sikap al-muhsinin, al-muslimin di dalam Al-Quran. Wa yut'imuna ta'ama ala hubbihi miskinan wa yatiman wa asira. Mereka memberikan makanan kepada sesama, kepada miskin, orang miskin, anak yatim, wa asir. Siapa asir? Tawanan perang, non muslim. Wa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melihat jenazah Yahudi digotong. Apa yang Nabi lakukan? Apa Nabi meludah? Apa Nabi berkata mampus? Apa Nabi menyukuri musibah atau kematian yang menimpa orang lain? Tidak, bukan begitu. Kita bukan watak syamatah. Tahu syamatah? Mencemooh orang yang ditimpa keburukan. Baik keburukan itu berupa maksiat ataupun bala, musibah, penyakit. Mencemooh orang yang ditimpa keburukan itu bukan wataknya Nabi Muhammad, dan bukan watak umat Nabi Muhammad. Bukan watak pembela Nabi Muhammad. Itu wataknya syaitan. Bukan watak muslim, bukan watak umatnya Nabi Muhammad. Nabi mengatakan la tudhir syamatat li akhik fayarhamahullah yabtalik. Jangan kamu mengungkapkan, mencemooh saudaramu yang ditimpa musibah, keburukan, maka niscaya Allah akan merahmati, mengasihani orang tersebut dan menimpakan musibahnya kepada engkau. Waliyadzubillah. Hatta fil kutub qara'na, kita baca di kitab, barang siapa Sya'rani di mana namanya Tanbihul Muqtarin wa fikit iddat kutubih, menukil daripada kalamil ulama bahwasanya barang siapa yang mencemooh, merendahkan saudaranya atas kemaksiatan yang menimpa dia, bakal datang waktu dia akan terjeblos dalam kemaksiatan, dalam lubang yang sama. Mau nggak mau. Apalagi hati-hati, jangan kita mencemooh orang atas musibah, atas keburukan, atas penyakit, atas kemaksiatan bahkan yang dia lakukan. Ma'ruf al-Karhi sampai mengatakan bahwasanya man la yarham rajula su' fahuwa aswa halan minhu.
Barang siapa yang tidak punya kasih sayang dan rahmat kepada penjahat, maka dia lebih jahat daripada penjahat tersebut. Lebih jahat daripada penjahat tersebut. Al-Imam Ibrahim bin Adham wa kathir minal ulama, hatta Imam Al-Habib Hasan bin Salih Al-Bahr wa kathir min syuyukhina, itu kalau ngelihat ada orang maksiat, mereka bukan menyumpahi. Tahu apa yang mereka lakukan? Mereka mendoakan hidayat kepada Allah Ta'ala. Sampai dulu tuh ada satu orang melakukan pesta yang isinya ada kemaksiatan. Maka dikatakan, ya Imam, sumpahi mereka orang-orang yang maksiat tersebut dalam pesta pora. Maka tahu apa ucapannya mereka? Allahumma kama farahtahum fid dunya fafarihum fil akhirah. Ya Allah, sebagaimana engkau gembirakan mereka di dunia, gembirakan mereka pula di akhirat. Bilang kita minta sumpahi, engkau malah doakan mereka. Dibilang tidak ada jalan untuk gembira di akhirat kecuali kalau mereka taubat dan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita bukan penyumpah serapah. Kita mendoakan orang. Akhlak dari mana? Nabiyuna Rabbana ala dzalik. Nabi kita Muhammad mendidik kita atas hal yang demikian tersebut. Nabi Muhammad SAW beliau mengatakan berapa kali fi iddat mawaqif, diminta sumpahi mereka, ya Rasulullah, ma bu'itsu la'an wala sabbab. Saya diutus oleh Allah Ta'ala bukan tukang laknat, bukan tukang kutuk. Kapan kejadian ini? Waktu perang Uhud. Berapa puluh sahabat yang terbunuh. Nabi diminta menyumpahi, dibilang ma bu'itsu la'anan wala sabbaba, innama bu'itsu rahmah. Aku diutus sebagai rahmatan lil alamin sallallahu alaihi wasallam. Beliau mendoakan, Allahumma hdi qaumi fa innahum la ya'lamun. Ya Allah, beri hidayat kepada kaumku sebab mereka tidak mengetahui. Indukung fi sahih al-Bukhari. Fil Bukhari disebutkan mana kita melalui hadis tersebut beberapa hari yang lalu kita baca fil Bukhari. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menceritakan bahwasanya ada seorang nabi. Badan Kirmani menyebutkan di syarah bahwasanya sebenarnya Nabi Muhammad menceritakan diri dia sendiri yang Allah Ta'ala perlihatkan kepada beliau sebelum kejadian itu menimpa Nabi Muhammad. Nabi bilang ada seorang nabi, admauhu qaumuh, kaumnya dia membuat dia berdarah-darah, bercucuran darah. Dan Nabi tersebut berkata, Allahumma ghfir qaumi fa innahum la ya'lamun. Ya Allah, ampunkan kaumku sebab mereka tidak mengetahui. Hadza fil Bukhari. Dan ini terjadi, Nabi mengucap ini. Nabi cerita ada seorang nabi, tidak disebut namanya. Kemudian berapa waktu kemudian Nabi Muhammad sendiri yang ditimpa kejadian tersebut dan melakukan metode yang sama sallallahu alaihi wasallam. Saudara-saudara sekalian, Nabi ngelihat jenazah Yahudi, apa yang beliau lakukan? Beliau berdiri dan menangis. Ditanya oleh sahabat, ya Rasulullah, sahabat bilang ini jenazahnya Yahudi. Nabi bilang, alaysat nafas, bukankah ini sebuah nyawa yang luput untuk aku selamatkan? Ada rasa iba, rasa kesedihan di hati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sebuah sifat yang Nabi Muhammad dicetak oleh Allah Ta'ala dalam sifat tersebut. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Azizun 'alaihi ma 'anittum. Kemaksiatan yang kita lakukan, pelanggaran, kepedihan yang menimpa kita, keburukan yang menimpa kita, itu berat bagi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karenanya saudara-saudara sekalian, peneladanan terhadap Rasul sallallahu alaihi wasallam, bagaimana Rasulullah di dalam bersikap, di dalam bermasyarakat. Ada dulu sebagian salihin, rumahnya banyak tikus. Maka datang beberapa kawan-kawannya ke rumah tersebut, lihat di rumahnya banyak tikus, bilang saya punya solusi untuk problem tikus di rumah kamu. Apa solusinya? Piara kucing. Jadi tikusnya hilang. Tikusnya kabur. Dibilang kalau ini dari puluhan tahun yang lalu saya mau melakukannya, cuma saya nggak jadi. Kenapa? Yang bikin saya tidak mau piara kucing karena saya takut tikusnya kabur ke rumah tetangga. Saya nggak mau tikus rumah saya gara-gara saya piara kucing lari ke rumah tetangga, mengganggu tetangga. Ya udah, saya sabarkan tikusnya di rumah saya, yang penting jangan ganggu tetangganya saya. Radhiyallahu anhum ardhahum.
Mereka orang yang paling tahu bermuamalah, bersikap, bermasyarakat, bagaimana bersikap kepada lingkungan. Zakar disebutkan oleh guru kami Al-Habib Umar, beliau dapat cerita dari gurunya Al-Habib Abdul Qadir bin Ahmad Segaf. Ada sekitar 60 tahun yang lalu di Indonesia ini ada satu orang soleh hijrah dari Hadramaut, tinggal di Indonesia selama 20 tahun. Dia bisnis, dia berdagang. Setelah 20 tahun dia niat menjual semua asetnya, dia jual, dia mau pindah pulang ke negeri Hadramaut, mau menghabiskan sisa masa tuanya di negeri Hadramaut. Sudah, dia mau pulang. Dia pamitan kepada lingkungan tetangga. Tahu gak apa yang terjadi? Itu tetangga bersedih, dan yang tangisannya paling keras adalah tetangganya yang beretnis Cina. Tetangga sebelah rumah dia seorang Cina non muslim, itu nangisnya paling kencang. Ditanya, kamu kenapa nangis? Ini tetangga kamu beda agama, beda suku. Kenapa dia pergi, dia pulang ke kampungnya, pulang ke Hadramaut, tadinya di Indonesia kembali ke Hadramaut, terus kamu nangis? Dia bilang, sungguh ini orang, ya, tetangga saya ini 20 tahun tinggal bersebelahan dengan saya, nggak pernah dia menengok, mengintip-ngintip rumah saya. 20 tahun, kalau saya mau pergi, saya titipkan keluarga saya, anak istri saya, rumah saya titipkan, titip-titip keluarga saya di rumah. Saya lebih percaya dia daripada keluarga saya sendiri. Kenapa? 20 tahun nggak pernah mengganggu saya. Dengan omongan, dengan perbuatan, dengan apapun juga. Radhiyallahu anhum warḍahum, menunjukkan jamalul Islam, keindahan Islam di tengah-tengah masyarakat. Dan bukankah ini penyebab masuk Islamnya masyarakat di Indonesia? Kita masyarakat di Indonesia ini masuk Islam dari mana? Apa dengan pedang? Bukan. Wali Songo kemari dengan akhlaknya mereka, dengan istiqamahnya mereka, dengan adabnya mereka, dengan jujurnya mereka, dengan amanatnya mereka. Para aulia, para sholihin, para kiai-kiai yang terdahulu dikenal dengan akhlaknya mereka, dengan adabnya mereka, radhiyallahu anhum ajma'in. Nah, karena itu sifat-sifat yang mulia tersebut, ulaika gaumun qad hadallah fabihudahu muqtadih. Mereka adalah para kaum yang telah mendapatkan hidayat dari Allah Ta'ala, maka teladani hidayatnya mereka. Teladani hidayat dan jalan yang mulia tersebut, radhiyallahu anhum ajma'in. Mudah-mudahan Allah Ta'ala berikan taufik hingga kita bisa mengikuti jejak mereka. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala insyaallah berikan bimbingan kepada kita sekalian, kita berjalan di jalannya mereka, tidak keluar, tidak menyimpang dari jalannya mereka, jalan orang-orang yang mulia, jalan orang-orang yang istiqamah, yang tulus kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang ikhlas kepada Allah Ta'ala. Itu sifatnya mereka. Fil akhir hadza disebutkan sifatnya para ulama tersebut, fahumul qaumul ladzina hudu wa bi fadlillahi qad su'idu wa li ghairillahi ma qasadu. Wali ghairillah ma qasadu, wali ghairillah ma qasadu, wa ma'al Qur'an figarani. Mereka adalah para kaum yang telah mendapatkan hidayat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan mereka adalah orang-orang yang telah mendapatkan keberuntungan dari Allah Ta'ala. Dan mereka enggak punya tujuan kepada selain Allah. Tujuannya mereka bukan buat harta, bukan buat tahta. Enggak ada tujuan kepada selain Allah, tidak ada. Enggak ada tujuan untuk selain Allah, tidak ada sama sekali. Wali ghairillahi ma qasadu wa ma'al Qur'an fi garani, senantiasa berjalan seiring dengan Al-Qur'an. Rabbi fanfa'na bi barakatihim wahdinal husna bi hurmatihim wa amitna fi tariqatihim wa mu'afatin minal fitan. Insyaallah Allah Ta'ala memberikan derajat yang tinggi kepada Kiai Ma'sum dan juga Kiai Ahmad Syakir dan juga segenap para sesepuh, dan Allah Subhanahu wa Ta'ala angkat derajat para guru-guru kita. Allah Ta'ala mengangkat derajat para masyayikhuna dan para kiai kita, dan Allah Subhanahu wa Ta'ala yarzuqna kamal iqtida bi nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Allahumma ij'al jam'ana hadza jam'an marhuma, tafarraqana min ba'di tafarruqan ma'suma, wa la taj'al fina wa la minna wa la ma'ana syaqiyan wa la mahruma. Ijma' qulubana
على التقوى، اجمع قلوبنا على الهداية، اجمع قلوبنا على المودة وعلى المحبة، اجعلنا متحابين فيك متعاونين على طاعتك برحمتك يا أرحم الراحمين. صلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Hadirin hadirat rahimakumullah. Mauidhah hasanah kedua akan disampaikan oleh beliau Romo Kiai Haji Marzuki Mustamar selaku Ketua PWNO Jawa Timur. Kepada beliau waktu dan tempat dipersilahkan.